Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Uis Khairuddin, NM 1903211000013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi fungsi produksi jagung dengan memenuhi ujian tengah semester Ekonomi Produksi Pertanian. Oke, selanjutnya yaitu pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang dan tujuan. Yang kedua yaitu pembahasan fungsi produksi Cobb Douglas dan stochastic further. Yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Oke, latar belakang. Jagung merupakan salah satu dari berbagai komoditas pangan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Menurut Sabrella et al. 2019, kebutuhan untuk jagung basah di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 1.335 kg per kapital per tahun, dan tahun 2018 sekitar 1.534 kg per kapital per tahun, dengan kenaikan sebesar 14,87%. Selain karena pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, kenaikan permintaan jagung digunakan untuk konsumsi langsung, kebutuhan untuk pangan ternak, bahan baku industri pangan, dan kebutuhan untuk industri non-pangan (BPS 2013). Jawa Timur menjadi salah satu provinsi penghasil jagung tertinggi dan memiliki areal lahan terluas dibandingkan provinsi lain. Produksi jagung pada tahun 2017 mencapai 6,355,252 ton dengan luas panen mencapai 1.257.111 hektokilometer. Salah satu daerah yang menjadi sentral produksi jagung yaitu di Pulau Madura, di mana pada tahun 2017 produksi mencapai 637,838 ton. Hal ini tentu menjadi peluang besar untuk terus mengembangkan usaha jagung di Madura, melihat lahan Madura yang cocok untuk usaha tani jagung. Oke, selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung serta elastisitasnya. Yang kedua yaitu mengetahui nilai produksi maksimum NPM dan FRM dan elastisitasnya. Yang ketiga yaitu mengetahui variabel berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung serta tingkat efisiensi dari masing-masing petani. Yang pertama yaitu fungsi produksi Cobb. Oke, berikut merupakan cara atau tutorial penggunaan Excel dalam menganalisis fungsi produksi Cobb Douglas. Yang pertama yaitu mentabulasi data sebanyak 120 yang terdiri dari variabel independen dan dependen. Yang kedua yaitu 2 data yang sudah disediakan dikalikan dengan NIM saya yaitu 13. Sebelum melakukan analisis, kita harus mengubah data menjadi logaritma natural atau LN. Jika tidak diubah dalam bentuk LN, maka tidak bisa dikatakan sebagai fungsi linear. Di sini saya menggunakan dua variabel faktor produksi yaitu X1 benih dan X2 tenaga kerja. Kemudian yaitu tahap analisis dengan cara kita cari toolbar data kemudian pilih regresi. Kemudian variabel Y atau produksi jagung kita masukkan ke dalam variabel dependent dan variabel X benih, dan tenaga kerja kita masukkan ke dalam variabel dependent. Lalu kita centang labels. Kemudian pilih output range dan menempatkan output di sebelah data. Kemudian klik OK. Nah, output yang dicari sudah keluar. Dari di sini kita akan mengetahui nilai A, alfa, dan beta. Sebelum itu kita harus mengubah intercept yang ke dalam bentuk eksponen. Maka nilai A, alfa, beta dapat diketahui. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasilnya. Selanjutnya yaitu output regresi linear. Bisa dilihat di tabel tersebut, model linearnya yaitu ln G sama dengan 3,068 plus 0,028 ln G1 plus 0,337 ln G2. Fungsi Cobb Douglasnya yaitu G sama dengan 21,49886 G1 0,028 G2 X2 0,337. Interpretasi.
Dari persamaan Cobb-Douglas maka dapat diinterpretasikan yaitu A. Apabila variabel independen dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 21,49886. B. Besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,028, yang mana jika jumlah benih naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,028% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. C. Besarnya koefisien regresi variabel tenaga sebesar 0,337, yang mana jika jumlah tenaga kerja naik 101%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,337% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Berdasarkan nilai elastisitas, maka diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,028 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, maka nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja X2 paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya karena nilai elastisitasnya paling besar. Pada perhitungan Redon scale ini, untuk mengetahui besarnya tambahan hasil produksi akibat bertambahnya faktor produksi secara proporsional, 1. RTS sama dengan 0,028 plus 0,337 sama dengan 0,366. Nomor 2, yaitu jika RTS lebih kecil 1, maka menunjukkan decreasing Redon scale. Hal ini berarti bahwa output relatif lebih rendah dibandingkan dengan input tersebut, di mana yang artinya penggunaan input telah berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan dan marginal produksivitas input sudah mulai menurun. Selanjutnya yaitu NPM. Diketahui F1 sama dengan Rp 1,00, F2 Rp 4,00, P sama dengan Rp 10 kg, APP X1 sama dengan 5, APP X2 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu ML1 sama dengan P kali MPP sama dengan 10, buka kurung, EP kali APP sama dengan 10 kali 0,28,5 dapat dihasilkan 1,45 lebih besar dari 1. Selanjutnya itu MR2 sama dengan P kali MPP, caranya sama kayak MR1 yaitu dengan hasil 0,08 lebih kecil dari 1. Secara ekonomis, penggunaan faktor produksi benih belum efisien, dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah. Dan secara ekonomis, penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien, dalam arti faktor produksi tenaga kerja masih bisa dikurangi. Yang pertama, fungsi produksi stochastic pointer. Oke, selanjutnya yaitu tutorial yang kedua, yaitu penggunaan fungsi produksi frontier. Yang pertama, di sini terdapat 120 data dengan jenis data cross section yang dilambangkan dengan angka 1. Dan 2, terdapat variabel Y produksi jagung dan juga 4 variabel dependent. 3, sebelum melakukan analisis kita harus mengubah data menjadi bentuk IN. Yang keempat yaitu setelah itu kita copy datanya lalu kita salin ke dalam folder Excel baru. Kemudian kita ubah dahulu yaitu menjadi 6 angka di belakang koma. Selanjutnya langsung saja kita save di folder Frontier dengan penamaan UTS dengan format ms.os. 7. Tahap selanjutnya yaitu kita buka folder Frontier-nya. Nah, kita ubah terlebih dahulu penamaannya menjadi UTS DTA. Kemudian kita buka aplikasi Frontier-nya, ini T, ini 1, kemudian UTS DTA, kemudian nama outputnya UTS .out, kemudian ini 1, lalu Y, terus ada 1, terus 120, lalu ada 4 variabel, kemudian Y, tekan no. Nah, output sudah keluar. Kemudian kita buka dari sini,
kita dapat mengenai IR test, LR test, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasilnya. Selanjutnya yaitu nilai LR test. Bisa diketahui, bisa dilihat the final amplitude R coefficient standard error ratio, bisa dilihat H0 tidak ada kasus inefisiensi, H1 ada kasus inefisiensi. Berdasarkan hasil pengolahan data dihasilkan nilai LR sebesar 6,952 lebih besar daripada 5,1338 buka kurung nilai kode Palm tutup kurung sehingga menolak H0. Artinya ada kasus. Nilai gamma bisa dilihat di samping. Berdasarkan hasil output menunjukkan bahwa nilai T hitung gamma yaitu sebesar 17,439 lebih besar T table 1,47 delta sama dengan 0,05. Artinya bahwa 0,900% error term disebabkan oleh inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 99,096% disebabkan oleh resiko. Selanjutnya yaitu pengaruh variabel terhadap output. Beta 1 bisa disebut X1. Nilai T hitung min 0,695 lebih kecil T table 1,47 delta sama dengan 0,05. Artinya variabel benih tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi. Beta 2 nilai T hitung 0,251 lebih besar T table 1,47 delta sama dengan 0,05. Artinya variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap produksi. Apabila X2 dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,252%. Beta 3 nilai T hitung min 0,344 lebih kecil T table 1,47 delta sama dengan 0,05. Artinya variabel pupuk kandang tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi. Beta 4 nilai T hitung 0,456 lebih besar T table 1,47 delta sama dengan 0,05. Artinya variabel pupuk fosfat berpengaruh signifikan terhadap produksi. Apabila X4 dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,459%. Selanjutnya yaitu nilai technical efficiency estimate. Bisa dilihat min efisiensi sama dengan 0,6330900 plus 00. Estimasi efisiensi lebih besar 0,8, maka petani efisien secara teknis. Estimasi efisiensi lebih kecil dari 0,8, maka petani tidak efisien secara teknis. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa petani yang memiliki nilai estimasi efisiensi lebih besar 0,8 diantaranya adalah petani 48, 58, 62, 63, 65, 69, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Artinya petani tersebut dapat dikatakan efisien secara teknis, sedangkan sisanya memiliki nilai estimasi efisiensi lebih kecil 0,8 yang berarti petani tidak efisien secara teknis. Berdasarkan nilai mean efisiensi sebesar 0,633 lebih kecil 0,8 yang berarti bahwa rata-rata petani tidak efisien secara teknis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis faktor produksi COP12 dapat diketahui bahwa secara simultan variabel benih dan tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Sedangkan secara parsial variabel tenaga kerja saja yang berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung. Berdasarkan hasil persamaan fungsi produksi CD diperoleh hasil elastisitas produksi besar 0,3666 lebih kecil 1 decreasing region to scale. Yang kedua yaitu berdasarkan perhitungan NPM dan atau VPM
dapat diketahui bahwa input benih dan tenaga kerja masih belum maksimumkan profit. Yang ketiga yaitu berdasarkan hasil analisis fungsi produksi stokastik Volunteer, dapat diketahui bahwa variabel tenaga kerja pupuk fosfat berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Kemudian hasil main efisiensi sebesar 0,633 lebih kecil dari 0,8, yang berarti bahwa rata-rata petani jagung di Madura tidak efisien secara teknis. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.